Selamat malam, perkenalkan nama saya Vitalis Benedi, NIM 5170611080. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah e-business mengenai untuk membuat sebuah perusahaan digital. Oke, di sini saya sudah membuat perusahaan digital yang saya beri nama The Climber Market. Oke, langsung saja. Oke, di sini uh, tujuan dari perusahaan yang saya bikin ini, yang pertama, untuk menjual dan mempromosikan atau memasarkan produk climber atau peralatan pendaki ya, peralatan pendakian dengan secara online. Ya, jadi di sini saya akan memasarkan produk saya nantinya, yaitu mengenai climber. Climber itu adalah semacam peralatan atau perlengkapan pendakian ya, seperti itu. Peralatan untuk mendaki seperti carrier, ya, seperti itu. Kemudian peralatan ini saya akan pasarkan secara online ya, jadi kita nggak menjual secara kelihatan langsung seperti itu. Jadi kita menjualnya secara online tapi nyata gitu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menghubungkan kita dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobile ya. Jadi dengan saya menjual secara online, jadi secara otomatis produk saya ini akan terhubung langsung dengan konsumen seperti itu. Jadi ketika konsumen scroll untuk mencari perlengkapan pendakian, otomatis produk saya akan muncul di situ. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mempermudah dalam bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Jadi di sini perusahaan saya akan bersaing dengan perusahaan lainnya dengan secara sehat ya. Jadi kita tidak ada persaingan yang untuk merugikan satu sama lain, perusahaan lain gitu ya. Itu enggak. Jadi di sini perusahaan saya akan bersaing dengan perusahaan lain dengan secara sehat, dengan memanfaatkan kemajuan tren-tren digital di zaman sekarang seperti itu. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menghasilkan penjualan dan pemasaran lebih mudah dan berpenghasilan tinggi ya. Jadi secara secara logika ya, secara logika ini pemasarannya, penjualannya dengan gampang sekali karena kita cuma mengupload, kemudian ada pelanggan yang pesan, kita tinggal kirim seperti itu. Jadi kita istilahnya kita menjual barang tapi nggak bertemu sama orangnya dengan konsumen secara langsung seperti itu. Oke, kemudian mulai dengan membuat website resmi. Oke, di sini saya sudah membuat website resmi, dan di sini saya membuat websitenya itu dengan menggunakan Mobile Express. Itu gratis ya. Jadi saya membeli Mobile Express karena itu membuat web di situ gratis. Kemudian yaitu website resmi yang berfungsi untuk memasarkan dan menjual produk peralatan mendaki ya. Jadi website saya itu tujuannya adalah untuk memasarkan dan menjual tadi ya. Lanjut. Oke, di sini kekuatan media sosial ya. Jadi di sini saya menggunakan tiga media sosial yang lagi tren sekarang, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Oke, jadi dengan media ini kita akan lebih mempermudah untuk mempromosikan produk yang kita jual seperti itu. Kemudian mempelajari dan memahami secara engine optimization, SEO ya. SEO itu adalah search engine optimization, atau SEO adalah upaya mengoptimalisasi
website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Oke, jadi uh, dengan mempelajari SEO ini kita akan memasarkan produk kita, dan produk kita itu ketika di searching akan muncul di muncul pertama ketika di searching seperti itu. Jadi mempermudahkan dan mempermudahkan konsumen dan apa ya, dan membuat produk kita terjual seperti itu, dan membuat produk kita tuh viral gitu. Jadi produk kita itu gampang lakunya. Oke, seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Kemudian struktur URL, struktur URL yang sederhana memudahkan media pencari untuk mengenali website kita ya, dan topik utama yang kita bahas. Oke, jadi dengan website ini apapun yang kita cari akan muncul di situ ya. Seperti itu. Sebaiknya buat struktur URL yang sederhana, cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Ya, berikut adalah contoh struktur URL yang ideal, yaitu http://www.declimbermarket.epix.com, yaitu adalah website saya ya, yang saya bikin di awal. Oke, kemudian penggunaan SSL TLS. Oke, jadi pengguna ini sejak tahun 2014 ya, yaitu Google mulai mengutamakan website yang menggunakan SSL dan atau TLS. Sebab website dengan SSL atau TLS mengekspresi semua transfer data yang terjadi di website tersebut. Jadi keamanan data pengguna lebih aman. Jadi kita menggunakan ini sebetulnya hanya untuk mengamankan data-data file-file bisnis kita, website kita itu lebih aman. Jadi ini adalah salah satu dari kegunaan dari SSL dan TLS. Jadi keamanan data pengguna lebih aman. Kemudian adapun kegunaan dari SSL ini menjaga keamanan data ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menjaga keamanan antar server, meningkatkan Google ranking website Anda. Jadi website kita akan lebih, ketika di searching itu kita langsung muncul website kita, seperti membangun atau meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan. Oke, itu adalah satu dari kegunaan dari SSL dan TLS ya. Kemudian analisis strategi digital yang digunakan. Oke, di sini analisis strategi yang saya gunakan yaitu memakai strategi pemasaran mengikuti tren ya. Jadi dengan adanya media sosial seperti sekarang, apapun yang diviralkan itu akan mendapat perhatian yang lebih dari orang. Jadi kita manfaatkan itu untuk bisnis kita, seperti itu. Kemudian menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk banyaknya promosi untuk pelanggan. Jadi kita selalu melakukan promosi. Kita buka open order untuk promote di Instagram yang followersnya banyak ya, seperti itu. Kita buka untuk teman-teman yang membutuhkan dana seperti itu. Biasanya kami akan memberikan mereka promote seperti itu. Kemudian kita di sini juga strategi saya contohnya
eh, memberikan gratis ongkir ya. Jadi kita memberikan gratis ongkir itu kepada pelanggan agar pelanggan ini senang dengan uh, website kita, senang dengan produk kita seperti itu. Jadi kita uh, menjual secara online, tapi dimanapun mereka berada kita tidak mengeluarkan uang ongkirnya. Jadi kita gratis untuk ongkir. Dengan gratisnya ongkir itu, tapi kita masih dapat keuntungan seperti itu. Kemudian jaminan harga termurah. Kita walaupun harganya murah, tapi barang-barang kami dijamin berkualitas sesuai harga, jadi nggak mahal-mahal amat sih seperti itu. Kemudian harga adalah pertimbangan pertama konsumen ketika membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan LV untuk bersaing dengan platform lainnya. Jadi kita saingnya secara sehat. Kemudian menggunakan brand, ya kita menggunakan brand di sini ya untuk mempermudahkan juga promosi kita. Oke, lanjut. Ya, jadi ini adalah progres saya dan saya akan laporkan dari langkah-langkahnya. Yang langkah pertama, menentukan ide nama website yang saya jelaskan dari awal tadi. Kemudian langkah kedua, registrasi nama domain. Ya sudah, saya sudah memasukkan website saya juga di situ, nama domain. Saya sudah registrasi juga. Kemudian pilih web hosting. Saya sudah menghosting juga di website itu, bisa dicek saja di situ. Saya sudah menghosting berbagai jenis carrier ya, tas carrier itu untuk mendaki. Langkah keempat itu pilih platform buat website, cara membuat website WordPress, cara membuat website di Joomla. Oke, mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.